Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 29 September 2023 ya teman-teman. Di hari Jumat, karena hari ini di tanggal 28 adalah libur ya teman-teman, tanggal merah seperti itu. Nah, seperti biasa saya kembali ingetin ke teman-teman kalau list rekomendasi saham yang saya informasikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk teman-teman lihat dahulu respon marketnya, baru teman-teman cari momentum entry. Dan saya sama sekali tidak mengajak beli atau jual ya, jadi keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya, disclaimer on ya teman-teman, seperti itu. Nah, sebelum masuk lagi, saya mau informasikan bahwa tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan akan naik. Jadi teman-teman hanya bisa memantau, menjadikan sebagai watchlist, dan kalau naik baru teman-teman bisa ikutan numpang ya. Kecuali kalau teman-teman yang jadi market makernya ya. Lalu saya harap teman-teman bisa menjadi trader mandiri untuk menentukan level cut loss dan take profit. Dan saham yang saya informasikan adalah saham yang punya volatilitas tinggi. Jadi high risk high gain ya. Teman-teman atur money management, kalau sangkut siap sangkutnya berapa gitu ya. Jangan sampai sembarangan, jangan FOMO. Tetap santai aja, resiko keputusan buy dan sell harus cepat. Itu kalau scalping ya, beda kalau day trade atau swing. Nah terus juga saham yang saya informasikan tuh biasanya ya teman-teman nggak saya hold ya, kecuali dia arah jilid-jilid gitu ya. Dan kalau nggak menarik saya nggak entry, kalau tidak sesuai harapan saya cut loss. Jadi seperti itu ya, jangan sampai saya karena list rekomendasi saham saya justru malah teman-teman kena sangkut ya, seperti itu. Jadi be responsible with your trade. Nah, tanggal 29 ini saya punya beberapa saham ya. Ini ada BES, ada CYBR, ada Meta, dan ada Dewa. Meta ini juga masih barang ya. ACST juga ikutan naik. Dia padahal kemarin ini merah tebel ya teman-teman. Tapi kita akan bahas satu-satu mulai dari saham BES ya. Nah, di saham BES ini teman-teman perdagangan kemarin dia naik 6,2%, dan broker yang cukup mencolok melakukan akumulasi adalah Beki dengan total pembelian 6,6 miliar ya. Dan yang menjadi sellernya, net sellernya YP, CC, dan juga DR. Jadi Beki ini akumulasi, dan kalau ngelihat intraday chartnya ini di menjelang sesi kedua tutup, dia marking the close ya, jadi harganya diangkat ketika mau closing market seperti itu ya. Sebenarnya kalau biasanya kalau saham seperti ini menurut saya ya teman-teman, menurut saya biasanya besok dia akan turun dulu nih teman-teman, dia akan turun dulu, baru kalau seandainya masih respon marketnya masih menarik baru akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Dan ketika tanggal 26 IHSG kita koreksi sampai 1%-an ya, saham BES ini juga koreksi ini teman-teman. Ini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini mengindikasikan di tanggal 26 IHSG koreksi ini saham ini mungkin koreksi juga ya 1,24% ya di sini teman-teman, lihat 1,24%, tapi maker AZ ini masih nadah barangnya ya teman-teman. Jadi dia low 158 tapi dia closingnya di 159 ya. Low-nya 157, sorry, dia closing di 159, dan di AZ ini melakukan pembelian ya dengan total 1,5 miliar. Jadi asumsi saya di tanggal 26 ini banyak retail yang panik dan better, mereka menganggap IHSG ini turun dan mereka mau cut posisi dulu gitu ya, tapi ditampung sama AZ nih. Jadi walaupun dia merah tapi tetap ada akumulasi di tanggal 26. Kenapa? Terus apa maksudnya itu? Ya maksudnya berarti saham ini masih dijaga teman-teman, dijaga di level-level tertentu dan nggak dibiarin turun gitu ya, masih tetap diakumulasi. Dan untuk trading tanggal 29 besok ya, asumsi saya juga ini akan ikut naik ya, karena hari ini di tanggal 27 kemarin tanggal 27 ini Beki melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan kalau misalnya kita tarik garis, ini masih membentuk trendline uptrend ya, strong uptrend ya gitu. Jadi saham BES ini masih bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu watchlist. Kalau ngelihat chart intraday-nya, modelnya ini teman-teman dia nggak volatil tapi lebih kayak style day trade ya, atau istilahnya apa ya, kuat nahan ya. Misalnya teman-teman beli di area sini gitu, udah tahan aja selama dia nggak close di sini ya, mungkin ada potensi dia naik, kurang lebih gitu ya. Atau misalnya teman-teman beli di sini, tahan stop loss di sini ya, gitulah ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, terus yang kedua ada saham CYBR nih teman-teman. Saham CYBR ini juga menarik menurut saya karena di tanggal 27 ya,
sorry. Nah ini tanggal 27 dia diakumulasi sama LG nih 1,2 miliar. Ya secara keseluruhan data transaksinya ini ada akumulasi teman-teman. Nah kalau dihitung dari mulai tanggal 19 terus di tanggal 26 dia walaupun indeks koreksi dia tetap naik. Nah ini di markup naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dia nanti arahnya dia retest lagi di sini area sini ya. Area sini area 200-an. Ya menurut saya ini saham CBR menarik ya teman-teman. Saham CBR menarik ya. Akumulasinya bagus ya. Ada foreign juga nih melakukan pembelian ya. Jadi nggak cuman domestik ya, nggak tahu nih ada sentimen apa di saham cyber ya. Mungkin investor asing atau asing ya, saya nggak ngerti deh. Jadi yang melakukan pembelian besar itu adalah LG dari investor foreign ya. Gitu. Jadi kalau domestiknya kita lihat domestiknya jualan. Jadi ya foreign ya yang melakukan pembelian ya LG. Menurut saya menarik teman-teman untuk dipantau di saham cyber ini untuk perdagangan hari Jumat. Itu ya alasannya. Yang ketiga ini saham Meta nih teman-teman. Masih sektor konstruksian ya. Dia mungkin lagi proses membuat tol. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saham Meta, ini chart saham Meta. Nah, ini juga sama kalau kita lihat ACST. Dia selalu punya style yang hampir mirip-mirip ya. Kalau misalnya Meta lompat, ACST lompat nih. Meta, ACST, ya sama ya. Ya mungkin mereka berdua perusahaan ini market makernya sama. Oh enggak, bukan market makernya sama, tapi mungkin karena sektornya sama, mereka mungkin ada kerjasama. Lagi proses membangun tol ya, tol kalau saya nggak salah. Dia lagi proses membangun tol, jadi dia punya style kayaknya sama nih gitu ya, makernya penggeraknya. Tapi ya nggak tahu korelasinya apa dengan pergerakan harga sahamnya. Tapi yang jelas kalau saham Meta ini sangat liquid ya teman-teman. NI 6,3, YP 6,1, CC 4,6. Ini miliaran semua nih, sampai top berapa nih? Sampai top 7 miliaran. Jadi kalau teman-teman yang sultan gitu ya, mau ngegebuk, pede ngegebuk nih, sahamnya liquid gitu ya. Nah, beda kalau sama saham ACST nih, adiknya ya mungkin ya, kalau saya sebut adiknya. Kenapa? Karena kalau adiknya ini lebih kurang begitu liquid ya, tapi sama nih stylenya. Kalau seandainya Metanya kuat naik, ACST juga saya rasa akan kuat naik. Dan menurut saya sektor konstruksi ini masih bagus dengan sentimen pembangunan tol ya. Ya, sentimen market yang membuat market makernya jadi akum gede gitu ya. Karena itu yang membuat pergerakan harga sahamnya naik gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga sama nih teman-teman, di tanggal 26 dia minusnya 12,8%. Jadi kalau seandainya teman-teman PD kemarin masuk ngegebuk di saham Meta ini dari 12%, misalnya beli di area 181 185 gitu dan hold sampai hari ini, waduh mantep banget ya. Nah, cuman gitu ya teman-teman, bisa dijadikan salah satu watchlist ya saham Meta ACST. Menurut saya dia punya sama sektor konstruksi yang masih akan gerak di perdagangan tanggal 29 hari Jumat besok ya, seperti itu. Nah yang terakhir saya punya saham Dewa nih teman-teman. Saham Dewa juga cukup liquid ya, 4,1 miliar yang melakukan akumulasi. Top 1-nya, top 2-nya ada CCLG 3 dan 2 miliar. Nah kalau dilihat dia menjelang penutupan di sesi kedua, dia mulai bergerak naik ya teman-teman. Ini dari keempat saham ini sebenarnya teman-teman, kalau yang saya perhatikan stylenya ini agak sedikit yang stylenya langsung bisa sat-sat di awal market open ya. Jadi ini kita lihat chartnya sambil kita tunggu. Nah ini chartnya juga masih oke nih ya. Ini kemarin dia lompat, mulai tanggal 25 dia marking up ya, dia mulai lompat. Tapi di tanggal 26 IHSG koreksi dia minusnya sampai 7%. Jadi mungkin kita lihat deh, sama kita kepoin juga di tanggal 26-nya Osmal Accumulation. Karena ini mereka jualannya cukup gede juga ya teman-teman. LG dengan kekuatan penuh yang nahan 77. Ya di tanggal 27-nya nih masih akumulasi cukup lumayan kuat ya, dan harga sahamnya naik. Jadi menurut saya saham Dewa masih layak untuk teman-teman pantau untuk trading besok ya. Jadi dari keempat saham ini teman-teman, Best, Cyber, Meta dan juga Dewa ini nggak punya, kalau menurut saya ya, ini ketika market opening mereka belum tentu semuanya akan lompat naik kenceng seperti itu. Jadi stylenya kalau saya perhatikan beberapa waktu kebelakangan ini lebih ke kuat day trade ya, mungkin day trade. Jadi
kalau seandainya nih teman-teman, misalnya ya kita berandai-andai saham base ya, kita jadikan salah satu studi kasus, ketika kita beli dia sahamnya memang nggak gerak sampai menjelang penutupan, dan di penutupan dia diangkat. Jadi mungkin kalau dengan style emiten yang seperti ini ya teman-teman, misalnya beli di area 161 162 gitu ya, atau mungkin besok dia nggak mungkin dapat kalau 161 162 misalnya ya, misalnya ini saya bermisal loh teman-teman. Teman-teman dapat di harga 164 166 gitu misal di area sini, dia teman-teman tahan aja selama dia nggak turun di 162, dia terus naik, teman-teman berani hold aja gitu. Kecuali kalau dia jebol 162, jadi modelnya pakai automatic order atau stop loss ya gitu. Begitu juga di saham cyber nih teman-teman. Di saham cyber sih memang volatilitasnya masih ada ya, tapi dia cenderung nggak terlalu kenceng geraknya gitu. Sama saham Meta juga nih di sesi 1 dia slow, di begitu mau masuk sesi 1 mau penutupan, dan di sesi 2 baru mulai gerak volatil. Saham Dewa juga sama. Jadi stylenya lebih ke day trade ya, sabar ya, dengan langsung setting stop loss, jadi lebih kuat nahan hold ya, seperti itu. Ya, mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, bertanya, atau mau kasih masukan, boleh ya sharing di kolom komentar. Mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, untuk support saya channelnya lebih berkembang. Terima kasih, salam cuan, thank you.